Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan dengan judul Sistem Pakar untuk mendiagnosis kekurangan vitamin menggunakan metode forward chaining. Sebelum kita mulai mempresentasikan tugas ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Abdul Hafid Alauddin dengan NIM 2016-53030 dari kelas A. Latar belakang kasus, pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah menyebar ke banyak sektor. Sejalan dengan fenomena ini, kami wajib memanfaatkan perkembangan ini seperti menggunakan komputer di sektor kesehatan. Kesehatan adalah prioritas pertama bagi setiap manusia karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya jika mereka menderita suatu penyakit. Ada banyak aspek yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia, mulai dari faktor eksternal hingga internal. Salah satu contoh faktor eksternal adalah lingkungan hidup yang tidak sehat. Lingkungan hidup ini dapat menyebabkan banyak kuman atau bakteri yang berbahaya menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sementara contoh faktor internal adalah nutrisi, terutama setiap nutrisi yang dikonsumsi setiap hari dan nutrisi lain yang berasal dari sinar matahari. Vitamin adalah senyawa kimia kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu setiap proses pergerakan tubuh. Vitamin berperan sebagai katalis dalam reaksi biokimia dalam tubuh manusia. Vitamin dibagi menjadi dua kategori, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Sementara vitamin larut air yaitu vitamin C dan B kompleks. Vitamin memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan akan berbahaya jika tubuh manusia kekurangan vitamin. Cara terbaik yang harus dilakukan jika tubuh kita sedang kekurangan vitamin adalah melalui konsultasi dengan dokter dan ahli gizi. Sayangnya konsultasi tidak dapat dilakukan setiap saat karena jumlah jam kerja yang terbatas. Tampaknya masyarakat sebagai pengguna layanan membutuhkan lebih banyak ahli gizi yang dapat dengan mudah mendiagnosis masalah gizi lebih awal untuk melakukan pencegahan. Berdasarkan data karyawan Departemen Kesehatan Kota Padang, Indonesia, terungkap bahwa puskesmas tidak memiliki dokter spesialis medis. Hanya 35 dokter praktik umum, 53 dokter gigi, 240 bidan, dan 207 perawat. Sementara jumlah ahli gizi adalah 39 orang dan 3 orang yang bekerja di daerah tersebut. Tampaknya layanan kesehatan saat ini kekurangan dokter ahli gizi untuk menangani masalah gizi termasuk kekurangan vitamin. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan aplikasi teknologi untuk menyelesaikan masalah gizi terutama vitamin. Tujuan dari jurnal tersebut antara lain untuk mengetahui tentang kekurangan vitamin, dapat mengetahui kegunaan sistem pakar, mempermudah dokter untuk mengetahui kekurangan vitamin. Manfaat dari jurnal ini antara lain untuk mengetahui tentang kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan vitamin, mengetahui jalannya proses sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa kekurangan vitamin. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode forward chaining. Forward chaining itu sendiri adalah sekelompok multiple inferensial yang melakukan pencarian satu masalah ke dalam solusinya. Metode ini digerakkan oleh data driven, di mana sistem pencarian dimulai dari hasil pengamatan dari informasi input, kemudian kesimpulan atau hipotesis dibuat dan dicari melalui informasi saat ini. Metode forward chaining yang dikembangkan akan diimplementasikan dalam mesin inferensi sistem pakar. Mesin inferensi sistem pakar adalah program komputer yang menjawab pertanyaan dari pengguna. Ini memproses semua informasi dari basis pengetahuan dengan menembakkan aturan dan fakta. Proses forward chaining. Di sini terdapat observation A, rule, fact C, rule 3, conclusion 1. Sementara di sini terdapat observation B, rule, fact D, fact E, rule, conclusion 2. Hasil dan pembahasan. Di sini dapat analisis vitamin. Di analisis vitamin terdapat beberapa jenis vitamin. Di antaranya vitamin A,
vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, vitamin B12, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Analisis gejala kekurangan vitamin. Untuk mendiagnosis kekurangan vitamin, lebih baik untuk mengetahui gejala masalahnya. Meskipun ini hanya gejala biasa, dokter dan ahli gizi harus mengambil keputusan. Beberapa gejala yang berhubungan dengan kekurangan vitamin pada manusia adalah sebagai berikut. Ini dia hasil dan pembahasan model lanjutan analisis gejala kekurangan vitamin. Di sini dapat gejala kekurangan vitamin itu ada daya tahan tubuh menurun, penurunan berat badan, masalah sistem pencernaan, kehilangan nafsu makan, memuntahkan, kram perut, diare, mudah terinfeksi, skarfi, tulang belakang anomali, anemia, pendarahan di dalam tubuh, kesulitan dalam pembukuan darah, kram, kelemahan otot, kelelahan otot, berkurangnya otot, rasa jarum di tangan, perasaan jarum di kaki, kesemutan di tangan, kesemutan di kaki, sensasi terbakar di kaki, sulit berjalan, rantitik, osteomalacia, berdarah di bawah kulit, dermatitis, kulit kering, kulit bersisik, penglihatan berkurang, katarak, seroftalmia, mata tidak tahan cahaya, rasanya mata panas dan gatal, radang bibir, letak sudut mulut, radang lidah, luka kemerahan pada lidah, terus gigi cepat lepas, gusi berdarah, depresi, insomnia, halusinasi, kepikunan, jerawat yang timbul, kebotakan, rambut mulai memutih. Ini semua adalah gejala kekurangan vitamin. Diagnosis pohon keputusan vitamin. Diagram pohon keputusan adalah desain yang digunakan untuk membangun sistem pakar. Diagram pohon keputusan akan memudahkan untuk menyusun basis pengetahuan dan aturan diagnosis kekurangan vitamin. Ini dia pohon keputusannya. Di sini terdapat vitamin A, B7, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E, dan K. Sementara di sini ada gejalanya. Dia vitamin ini akan menyambung ke gejala penyakit. Vitamin akan menyambung ke gejala dengan garis. Setelah dibuat seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah rule check. Jika aturan pertama, jika gejala seroftalmia atau katarak atau kulit kering atau dermatitis atau mudah terinfeksi atau menurun kekebalannya, maka kekurangan vitamin A. Terus rule 2 atau aturan 2, jika gejala kelemahan otot atau penurunan nafsu makan atau insomnia atau kudis atau gangguan memori atau penurunan berat badan atau masalah sistem pencernaan, maka kekurangan vitamin B1. Di aturan 3 atau rule 3, jika gejala katarak atau penurunan penglihatan atau mata terasa panas dan gatal atau mata tidak tahan terhadap cahaya atau dermatitis atau bibir yang meradang atau glossitis atau tertekan, maka kekurangan vitamin B2. Aturan 4 atau rule 4, jika gejalanya diare, kelemahan otot, insomnia, gangguan pencernaan, penurunan nafsu makan, dermatitis, radang lidah, berhalusinasi, maka kekurangan vitamin B3. Aturan 5 atau rule 5, jika gejalanya kejang otot, mati rasa kaki, sensasi terbakar pada kaki, kesemutan pada tangan kesemutan atau pencernaan masalah, muntah, diare, timbul jerawat, rambut beruban cepat, maka kekurangan vitamin B5. Aturan 6, jika gejala anemia atau luka atau kemerahan lidah atau kejang otot atau rasa jarum di kaki atau rasa jarum di tangan atau tertekan atau dermatitis atau sudut-sudut mulut atau insomnia yang retak, maka kekurangan vitamin B6. Nah, ini rule 7 atau aturan 7. Jika gejala mual, penurunan daya tahan atau mati rasa kaki atau kesemutan tangan, nafsu makan berkurang, muntah, kebotakan, maka kekurangan vitamin B7. Rule 8 atau aturan 8. Jika gejalanya radang lidah, diare, depresi, masalah pencernaan, kelelahan, anemia, timbul jerawat, maka kekurangan vitamin B9.
Aturan 9 atau rule 9, jika gejalanya depresi atau anemia atau gangguan daya ingat atau rambut cepat mulai memutih, maka kekurangan vitamin B12. Aturan 10, jika gejalanya sariawan atau pendarahan di bawah kulit atau kelemahan otot atau masalah depresi atau lelah atau anemia atau gusi atau gagal dalam penyembuhan luka atau infeksi yang sering terjadi, maka vitamin C, kekurangan vitamin C. Aturan 11, jika gejala kejang otot atau insomnia atau tulang cepat gelisah atau rapuh atau kelainan tulang belakang atau ratitik dan osteomalacia, maka kekurangan vitamin D. Aturan 12 atau 12, jika gejalanya penurunan penglihatan atau anemia, kejang otot atau kelemahan otot, sulit berjalan, maka kekurangan vitamin E. Dan terakhir, rule 13 atau aturan 13, jika gejala kesulitan pembukuan darah atau pendarahan di dalam tubuh atau pendarahan di bawah kulit, maka kekurangan vitamin K. Kesimpulan yang dihasilkan dari laporan ini yaitu bahwa sistem paket diagnosis kekurangan vitamin manusia ini sangat mudah, cepat dan tepat untuk dioperasikan, invasif dan tidak mahal. Sistem paket ini juga bisa digunakan oleh masyarakat dan dokter untuk berkonsultasi tentang diagnosis masalah kekurangan vitamin dengan cepat dan akurat. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila saya memiliki salah dalam tutur kata maupun kekurangan, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.